Assalamualaikum. Ini adalah video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Judul yang kita pakai yaitu Perancangan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Gempa Bumi Berbasis Wilderness Sensor Network atau WSN untuk wilayah rawan bencana di Kalimantan Selatan. Dan latar belakang dari judul kami yaitu Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam seperti kebakaran hutan dan gempa bumi. Sayangnya, belum tersedia sistem pemantau yang berbasis teknologi dan bekerja sama secara real-time. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan penanganan bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu memberikan data secara cepat, akurat, dan terintegrasi untuk membantu upaya mitigasi bencana secara lebih efektif. Adapun rumasan masalah yang kita pakai yaitu bagaimana merancang sistem pemantauan bencana berbasis WSN dan bagaimana alur kerja sistem dalam menampilkan dan mengirimkan data secara real-time. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pemantau kebakaran hutan dan gempa bumi berbasis WSN, serta menyusun alur kerja dalam proses pendeteksian hingga visualisasi data secara efisien. Diharap sistem ini mampu mempercepat respon terhadap potensi bencana. Solusi yang diajukan. Solusi yang ditawarkan adalah merancang sistem pemantauan bencana menggunakan teknologi Wireless Sensor Network atau WSN. Sistem ini mampu mendeteksi suhu, asap, dan getaran tanah melalui beberapa jenis sensor. Data dikirim secara real-time ke server dan divisualisasikan melalui dashboard berbasis web, serta memberikan notifikasi otomatis saat terjadi anomali lingkungan. Analisis permasalahan. Beberapa permasalahan yang mendasari penelitian ini meliputi belum tersedianya sistem monitoring otomatis, tidak ada sistem peringatan dini, dan sulitnya memantau kondisi lingkungan secara real-time. Selain itu, proses pengolahan data masih dilakukan secara manual hingga kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Teknologi yang digunakan, pertama, sensor suhu dan kelembapan untuk mendeteksi peningkatan suhu dan kelembapan udara yang menjadi indikator awal kebakaran hutan. Kedua, sensor asap untuk mendeteksi adanya asap atau gas berbahaya di udara yang mengindikasikan adanya api atau pembakaran. Ketiga, sensor getaran untuk mendeteksi getaran tanah atau pergerakan permukaan sebagai indikator awal gempa bumi. Keempat, mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kontrol dari masing-masing titik sensor. Kelima, dashboard pemantauan. Data yang dikirim dari mikrokontroler diterima oleh server dan ditampilkan dalam bentuk dashboard berbasis web. Dashboard ini memungkinkan petugas atau pengguna untuk melihat kondisi lingkungan secara real-time seperti grafik suhu, tingkat asap, dan intensitas getaran. Jika sistem mendeteksi adanya nilai yang melewati ambang batas normal, dashboard akan memberikan peringatan visual atau notifikasi. Berikut gambar dari teknologi yang akan kita gunakan. Yang pertama ini adalah gambar sensor suhu dan kelembapan. Kedua ini gambar sensor asap. Kemudian ada sensor getaran, selanjutnya ada microcontroller, dan yang terakhir ini ada gambar database yang digunakan. Baik, selanjutnya diagram alur sistem. Diagram sistem menggambarkan aliran data secara horizontal dari sensor ke microcontroller ESP32. Kemudian dikirimkan ke server melalui jaringan Wi-Fi. Lalu data disimpan dan dianalisis. Selanjutnya, informasi tersebut ditampilkan pada dashboard pemantauan. Dan jika terdeteksi kondisi abnormal, sistem akan mengeluarkan
mengeluarkan notifikasi atau alarm secara otomatis. Contoh kasus pemanfaatan. Sebagai contoh implementasi, sistem ini dapat dipasang pada area hutan yang rawan kebakaran. Ketika sensor mendeteksi peningkatan suhu dan asap, sistem segera mengirimkan data ke server. Dashboard menampilkan peringatan dan petugas dapat segera bertindak. Begitu juga pada wilayah dengan riwayat aktivitas seismik, getaran akan langsung terdeteksi melalui sensor dan diproses secara otomatis. Metode penelitian R&D. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau biasa disebut R&D yang mencakup proses perancangan sistem, pembuatan prototipe, dan pengujian pada kondisi simulasi. Tahapan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga evaluasi sistem. Jadi kesimpulannya adalah, sistem pemantauan berbasis WSN dapat menjadi solusi efektif dalam mendeteksi potensi bencana seperti kebakaran hutan dan gempa bumi. Dengan pemantauan real-time, data yang diperoleh dapat langsung ditindaklanjuti sehingga dapat meminimalkan risiko dan kerugian. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan kepada wilayah rawan lainnya.